Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu-Ibu Kepala RA Kecamatan Garmen, ada Bu Parmi, Bu Kokom, Bu Reni, Bu Siti Herlina, Bu Fitri, dan Bu Nila. Yang lain masih menyusul. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta kita semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kepala RA yang saya hormati, berkenaan dengan 3 bulan kita sudah melalui tahun ajaran baru. Dan kemarin kami di pengawas DKI, kelompok kerja pengawas DKI itu sudah memberikan penguatan untuk program kita di akhir tahun, yaitu diantaranya adalah penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala RA. Untuk itu saya membuat Zoom ini karena keterbatasan waktu saya untuk berkunjung atau visit ke madrasah ke RA ya, ke RA Ibu Kepala semua. Jadi saya memilih Zoom ini untuk berinteraksi secara online, efektif gitu menurut saya ya, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kegiatan di RA Kecamatan Gambir dan Menteng. Saya share screen ya Ibu-Ibu sebentar. Sudah kelihatankah? Belum, Bu. Oh, belum. Sebentar. Sudah terlihat, Ibu-Ibu? Oke, baik. Terkait dengan agenda kita, yang pertama adalah penyelesaian akhir KTSP RA, di mana masih 3 RA yang saya validasi. Ini hari Jumat ya, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai dan tervalidasi, lalu nanti dikoordinasikan oleh Bu Parmi untuk tanda tangan Bapak Kepala Kantor, karena ini memang tugas rutinan kita tiap tahun untuk membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun dengan demikian, tahun depan ibu-ibu kepala RA harus siap untuk kurikulum merdeka ya. Nanti kita programkan. Yang pertama adalah mengenai sosialisasi. Tentunya sosialisasi itu sudah diadakan oleh Kementerian Agama RI yang di bulan Maret itu secara sentral ya. Undangannya adalah secara sentral mulai dari RA, MI, MTS, dan MA terkait dengan kurikulum operasional madrasah atau RA, begitu juga dengan proyek di masing-masing lembaga. Jadi ini nanti PR bagi 7 RA yang masih belum menyelesaikan KTSP-nya. Namun jika seandainya dalam KTSP itu kan ada 3 komponen ya Ibu-Ibu ya. Komponen tersebut diantaranya adalah komponen 1 yang berisi tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu terdiri dari visi misi, kemudian profil lembaga, kemudian susunan di profil lembaga itu. Lalu yang kedua tentang kurikulum yang berada di satuan pendidikan ibu-ibu semua. Lalu yang ketiga adalah dokumen pelengkap, diantaranya adalah penyusunan kurikulum, berikut juga dengan SK atau surat tugas yang diberikan oleh kepala untuk pengembang kurikulum di lembaga RA, ibu-ibu semua. Jadi itu diantaranya. Nah, untuk
Permenpan RB 1 tahun 2023 itu memberikan kebebasan kepada pengawas madrasah untuk tidak mensupervisi akademik guru. Tidak mensupervisi akademik guru, tetapi nih yang kedua ini adalah supervisi itu dilakukan oleh kepala RA. Jadi supervisi akademik itu dilakukan oleh kepala RA, dijadwalkan dan dilaksanakan dalam 2 bulan sekali. Jika seandainya di RA itu ada 2 guru, maka di supervisi yang pertama boleh dua-duanya kalau misalnya di RA itu hanya 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya tingkat jenjang yang lebih tinggi, satu lembaga itu ada lebih dari 10 atau 20 guru, maka itu bisa terjadwalkan. Tidak harus semuanya karena kepala RA tugasnya banyak gitu ya. Tapi di sini karena RA itu gurunya sedikit, tentunya bisa terjadwal dengan baik. Itu mengenai supervisi akademik. Lalu nanti ada kolom validasi tugasnya pengawas apa? Tugasnya lebih kepada supervisi manajerial, yaitu penjamin mutu RA, penjamin mutu lembaga, diantaranya adalah mendampingi kepala madrasah. Jadi bisa bersifat fungsinya adalah sebagai mentoring, sebagai coaching, sebagai pendamping, ya kan? Makanya di sini pengawas lebih kepada penjaminan mutu atau validasi dari kegiatan kepala RA yang sudah dijadikan tugas pokok dan fungsi dari kepala RA. Jadi lebih kepada manajerial ke kepala RA dibanding ke guru langsung. Tetapi untuk PKG, PKKRA itu adalah pengawas madrasah atau pengawas RA yang menjadi tugasnya. Untuk PKG seperti biasa ya, PKG RA itu dinilai sama PKG oleh kepala RA di akhir tahun anggaran. Artinya nanti ini imbasnya kepada kalau kita bicara ASN ya, SKP gitu ya. Di akhir tahun anggaran itu berarti yang menilai adalah kepala RA. Dan sementara ini masih menggunakan instrumen yang lama, Ibu-ibu, karena kemarin ditanyakan ke Pokjawas DKI itu untuk RA masih menggunakan instrumen yang lama begitu. Tapi kalau update nanti pasti kita sampaikan. Lalu PKKRA. Nah, ini PKKRA itu dilaksanakan oleh pengawas RA. Jika akreditasi A, maka ada 2 asesor ya. Akreditasi A itu ada 2 asesor seperti tahun lalu juga. Tetapi ini nanti suratnya menunggu dari Kanwil dan kota ya, turunan dari kota juga. Jadi komunikasi kita hari ini mengenai penyelesaian akhir KTSPRA, lalu supervisi akademik yang sekarang bukan menjadi ranahnya pengawas RA. Supervisi akademik itu lebih kepada kepala RA, yaitu memberikan jadwal atau program yang dimana kepala RA sudah siap ketika kepala RA itu menyusun KTSP atau kurikulum operasional RA. Jadi nanti bagaimana fungsinya dari pengawas? Pengawas itu adalah fungsinya bisa sebagai validator, validasi dari yang sudah dilaksanakan oleh kepala RA. Lebih kepada mendampingi kepala RA demi keterlaksanaan mutu pendidikan yang ada di RA Bapak Ibu. Ibu-ibu ya. Agak berisik ya ini ya. Oke, baik. Ibu-ibu, jadi saya ingin mendengar laporan ibu-ibu kepala RA pendidikan atau yang sudah berjalan di RA Gambir Menteng itu seperti apa. Mohon masukannya, nanti kita belajar bersama. Lalu kira-kira
evaluasinya seperti apa? Apakah progresnya bagaimana? Kemudian evaluasinya seperti apa? Karena kemarin saya baru visit ke Sarafina, Bu Parmi, lalu baru ke Al-Uswa, Karisma, Al-Fikri, Sirojul Huda, dan yang 5 lagi masih belum karena saya terbatas waktu, ada kegiatan di luar tusi saya sebagai pengawas. Jadi kalau ibu-ibu nanti menjadi pengawas seperti saya, tentunya ada kegiatan pengembangan diri di luar tusi membina dan monitoring kegiatan mendampingi lembaga ya. Ibu-ibu bisa menjadi asesor, ibu-ibu bisa menjadi fasilitator, ibu-ibu bisa menjadi bagian-bagian penting program di Kemenak RI gitu. Tetapi semuanya juga karena ada asesmen yang harus dilalui. Jadi kalau ada kegiatan di luar dan mungkin saya tidak selama beberapa minggu kemarin vakum info lalu yang Al-Idrisiyah belum saya validasi KTSP-nya itu karena keterbatasan saya sekarang ditambah dengan binaan RA yang 10. Jujur ibu-ibu saya berdosa gitu ya, tidak maksimal untuk mendampingi RA lembaga ibu-ibu dibanding dengan pengawas yang sebelumnya karena memang kegiatan di luar tusi saya yang kemarin mengharuskan saya harus ikut berkontribusi juga. Jadi saya 3 minggu itu transit hanya Minggu, Senin, Selasa pergi lagi, Minggu, Senin, Selasa pergi lagi sampai 3 minggu. Nanti juga bisa minggu depan itu sudah harus visit ke beberapa daerah untuk asesmen kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan mohon berkenannya bersabar ibu-ibu semua kalau mendapat pengawas yang seperti saya gitu ya. Jadi tidak maksimal harus visit ke lembaga ibu-ibu. Jadi ada keterbatasan yang memang harus saya lakukan itu di luar itu. Tetapi semua atas surat tugas yang diberikan oleh kepala kantor dan itu memang ada gitu dan ada izinnya gitu dan ada suratnya karena bukan berarti meninggalkan tugas begitu saja. Begitu kira ibu-ibu, saya berharap nanti laporan di sini seperti tadi sebelumnya sudah MI gitu ya, keterkaitan saya ingin masing-masing RA memberikan laporannya, progres pendidikannya, evaluasinya seperti apa, masukannya untuk saya bagaimana, nanti kita musyawarahkan bersama dan kita saling melengkapi gitu, terutama di RA Kecamatan Gambir dan Menteng. Demikian ibu-ibu, jadi saya minta tidak usah ditunjuk ya, apa ditunjuk? Tidak usah ditunjuk satu RA mana gitu ya. RA mana menyampaikan progres pendidikan yang sudah dilaksanakan, programnya, lalu kegiatan supervisi akademik itu kira-kira rencana kapan, terus bagaimana proses PKG tahun sebelumnya dan PKK RA, kesiapan kepala RA untuk tahun ini akan seperti apa. Karena kita juga masih menunggu, ini kan masih kita diskusikan bersama dengan tim ya, dengan Bu Vika di yang bagian tendik gitu juga kurikulum nanti bagaimana fix jadwalnya apakah di bulan November atau di bulan Desember. Baik, yang pertama saya persilahkan ibu-ibu untuk menyampaikan perkembangan RA-nya. Silahkan Bu. Ya, Bu Parmi dulu deh, Sarafina. Kalau Bu Parmi dulu pasti yang lain itu. Ya, silakan Bu Parmi. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf sebelumnya yang masalah KTSP dulu dah.
Ya, Yang boleh. KTSP memang teman-teman suaranya Iya, agak apa sinyal namanya? Agak putus-putus ya, Bu Parmi. dari pagi Bu sinyalnya kayak nggak stabil. Wifi-nya. Agak betul wifi-nya Bu. Yang masalah KTSP kan tidak berapa betul belum. Saya mohon izin. Memang saya sudah selesai ya, sudah agak lama, tapi terbiasa kita di Gambir Menteng itu di satu Bu. Jadi nanti kolektif teman-teman mana kesulitannya apa, kemudian yang belum selesainya di mana, biar kita bisa bareng-bareng untuk minta tanda tangan dari maupun ke kepala kantor seperti itu Bu. Jadi saya masih menunggu teman-teman. Nah, untuk Kecamatan Gambir Menteng sampai saat ini memang kita masih pakai KTSP. Mudah-mudahan sih untuk tahun ajaran baru kita mulai dengan IKM. Karena selama ini pun sosialisasinya belum, baru covernya aja Bu, isinya belum. Itu aja sih Bu. Untuk teman-teman segera ya, biar kita nggak lama-lama karena tugas kita nanti ke belakang semakin numpuk. Ada PKG seperti tahun lalu, kemudian kalau teman-teman nggak cepat dikerjakan, nanti akan ketumpuk-tumpuk malah kita bingung sendiri untuk mengerjakan itu. Itu aja sih Bu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman semua, dipersilakan karena kita untuk bertemu kan ini agak sulit karena kegiatannya banyak banget. Sebentar lagi juga Munas di tanggal 28 itu saya juga berangkat sampai tanggal 31. Jadi itu kalau bisa teman-teman sebelum tanggal 28 sudah selesai. Terima kasih, itu aja Bu. Silakan teman-teman kalau ada masukan yang lain. Ya, silakan yang lain. Tadi KTSP RAH Sarafina sudah validasi, namun nanti memang ditunggu untuk yang lain belum dikonfirmasi ke saya, Bu. Iya Bu. Silakan yang lain. Progres perkembangan pendidikan yang di RA-nya masing-masing boleh disampaikan. Udah ya Bu Elin? Udah ya. Udah ya. Jadi 2 begini dong. Ya, bagus dah. Silakan Ibu-ibu. Nah, gue mau sholat. Nah, panjangin. Mohon maaf Bu, saya boleh. Boleh, silakan Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu. Gini, mengenai KTSP, memang Al-Qorib belum sama sekali menyerahkan ya ke Ibu, karena ya kendala seperti saya yang buat KTSP-nya itu lagi ikut PPG, sedangkan yang lain itu bukannya nggak paham ya, tapi mereka juga banyak tugas yang lain gitu, jadi mereka nggak mau dilibatkan buat ketik-ketik gitu kan. Jadinya ya saya juga sebenarnya pengen mengerjakan karena PPG-nya banyak tugas yang deadline gitu. Jadi saya ini dulu cancel dulu nih yang buat KTSP. Tapi sedikit-sedikit saya sudah mulai gitu, Bu. Jadi di KTSP itu tidak harus seperti yang saya share yang kayak Hayatul Islam ya. Atau Nurul Amal itu lengkap banget dari dokumen 1, 2, dan 3 gitu. Boleh hanya dokumen 1 aja sebenarnya Ibu-ibu ya. Saya kasih contoh sebentar. Saya kasih contoh kurikulum KTSP yang ini Ibu-ibu ya. Dokumen 1 itu terdiri dari dasar operasional, tujuan, prinsip, dan pengertian istilah KTSP. Lalu yang B, ini masih kalau di bab 1 nih. Di bab 1 itu profil lembaga. Sebentar. Ya gede. Di profil lembaga tentunya ibu-ibu sudah paham ya, sudah ini sesuai dengan yang tahun kemarin.
Lalu di bab 2 masih di dokumen 1 itu terdiri dari dasar operasional penyusunan KTSP, tujuan, prinsip, dan pengertian. Yang B-nya visi, misi, tujuan sekolah, ya, tujuan lembaga. Lalu karakteristik. Nah, ini aja banyak sekali, pasti akan beberapa halaman yang harus diselesaikan karena di situ ada buku panduan orang tua, buku komunikasi, dan lain sebagainya. Tapi di situ hanya contoh saja. Lalu yang di D adalah struktur dan muatan kurikulum. Di situ ada struktur kurikulum, proses pembelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, sampai pada target religion dan bermain atau calistung ya. Yang terakhir adalah kalender pendidikan. Sebenarnya di dokumen 1 aja sudah cukup. Namun jika Bapak Ibu-ibu pengen lengkap itu bisa dilengkapi dengan dokumen 2 dan penutup yaitu apa namanya? Di situ ada kalender, ada prota, ada prosem gitu kan dan lain sebagainya. Juga contoh-contoh format penilaian. Itu hanya contoh. Saya berharap tidak semua harus di-print gitu. Maksud saya ibu-ibu membuat KTSP tidak hanya sekedar administrasi, tetapi juga paham apa sih KTSP itu nanti kaitannya dengan kurikulum operasional RA ya, Kora ya. Kora kita sebut dengan Kora karena Kurmer itu sudah harus menggunakan Kora. Sebenarnya ada di profil lembaga kita sejarah singkat RA kita. Ini karena ini contohnya adalah PAUD karena ini contoh dari Jawa Timur ini kalau nggak salah ya. Lalu apa namanya alamat itu kan masing-masing RA kan berbeda ya kan. Terus kemudian dokumen 1 juga begitu tentang latar belakang disusunnya KTSP itu seperti apa, kemudian tujuan penyusunan, prinsip, dan pengertian. Visi misi juga masing-masing beda. Karakteristik juga ini semuanya beda, tetapi di sini ada hal yang hampir sama, yaitu buku panduan bolehlah kita diadop masing-masing, tinggal ngedit nama aja boleh. Buku komunikasi juga boleh sama. Tetapi yang namanya kegiatan masing-masing RA itu berbeda, ya. Masing-masing RA tentunya berbeda. Juga di struktur dan muatan kurikulum masing-masing juga berbeda. Ini esensinya ada di sini sebenarnya. Kalender pendidikan bisa disamakan karena kalender pendidikan itu tergantung dari kegiatan masing-masing RA di kecamatan tersebut. Bisa ya terkait dengan itu. Tetapi di dokumen 2 itu saya tidak mengharuskan kalau misalnya tidak bisa terkejar gitu. Tapi ibu-ibu kepala RA itu tahu protanya seperti apa, prosemnya bagaimana, RPPM bagaimana, RPPH itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi dasar kurikulum di lembaga ibu-ibu semua. Jadi kita tidak hanya selesai administrasi ya sudah, tetapi konten dari kurikulum itu apa gitu. Maksud saya begitu. Membuat RPPH juga begitu, tidak hanya menggugurkan kewajiban, tidak hanya guru tidak hanya menyelesaikan tugas administrasi, tetapi maksud saya di sini adalah ibu-ibu sebagai kepala, sebagai leader di lembaga ibu-ibu tahu kalau guru itu memang paham RPPH dan RPPM karena itu yang dibawa ke kelas. Kalau RA itu kebanyakan ya udahlah kalau nggak ada gambar gitu. Kalau nggak ada ini esensinya bukan di situ. Pembelajaran di RA bukan hanya sekedar menggambar saja atau bermain saja, tetapi di situ ada kompetensi yang harus dikembangkan, terutama karakteristik peserta didik ya, terutama kegiatan belajar sambil bermainnya itu, kegiatan belajar yang menyenangkan, bukan kegiatan belajar yang membosankan. Kalau di kurikulum Merdeka kan begitu, pembelajaran yang bermakna. Justru di RA itu atau di PAUD itu lebih duluan kurikulum merdekanya dibanding dengan jenjang yang tinggi, tingkat yang tinggi di antaranya MI, MTS, dan MA. Karena apa? Proyeknya itu selalu setelah melaksanakan RPPH, langsung proyek, langsung ada bukti nyatanya gitu. Jadi project based learning-nya sudah ada kalau di tingkat RA. Jadi begitu inti dari KTSP itu. Saya berharap ibu-ibu tidak hanya sekedar administrasi, nanti supervisi juga tidak hanya menceklis gurunya di instrumen yang ada. Fungsi saya sebagai pengawas juga hadir tidak hanya sekedar
checklist saja, tetapi memang benar-benar mendampingi ibu-ibu untuk memajukan mutu pendidikan di lembaga ibu-ibu. Ada kekurangan, maklum, kita semua sambil belajar. Belajar itu kan harus terus-menerus ya, sepanjang hayat. Jadi nanti ada kekurangan di saya, mohon diingatkan karena memang saya basicnya bukan RA, karena ini memang tusi saya harus sudah ditugaskan, tugas pokok dan fungsi saya adalah pengawas MI gitu. Nah, untuk melengkapi agar keterlaksanaan tugas saya itu nantinya untuk kenaikan golongan dan lain sebagainya itu terakumulasi, diakui sebagai pengawas yang memang benar-benar lengkap lembaganya, minimal 10, jadi saya ditambah RA, dan saya milihnya yang sedikit. Karena apa? Jujur, saya kalau banyak itu, mohon maaf, dosa besar kalau saya tidak bisa mendampingi. Ini saja kan saya sering tidak hadir gitu ya. Tetapi tidak hadir dalam artian bukan berarti saya tidak komunikasi dengan ibu-ibu semua. Begitu kira-kira ya, ibu-ibu. Selanjutnya, bagaimana Bu Dede? Bisa ya nanti diusahakan ya Bu Dede ya minggu depan ya. Minggu depan dikirim ke saya dulu, jangan di print. Maksudnya saya tidak artinya merepotkan ibu-ibu kalau KTSP itu tiba-tiba di print terus lalu tidak sesuai dengan, saya akan melihatnya SOP ya, standar KTSP-nya seperti apa gitu, nanti ngulang 2 kali. Alangkah lebih baiknya soft file-nya dikirim ke saya, lalu setelah bagus, susunannya rapi dan sesuai dengan yang lain, baru di print dan dikumpulkan di Bu Parmi untuk ditanda tangan oleh Bapak Kepala Kantor, seperti itu. Begitu kira-kira. Iya, Bu Dede. Nanti dokumen 1 aja kali dulu ya, Bu ya. Boleh dokumen 1 aja. Yang paling lengkap itu Nurul Amal. Kemarin sama si Bu Parmi ya. Bu Parmi lengkap banget itu yang KTSP-nya sampai selesai, tapi susunannya memang harus Arial 12 spasinya harus sesuai dengan anjuran SOP yang sudah diberikan, dan itu berubah semuanya. Berubah susunannya kalau kita edit ya dari yang sudah ada itu. Tidak harus sama. Jadi boleh masing-masing dibikin RPPH, RPPM-nya kalau misalnya sampai selesai, itu contohnya aja, maksud saya begitu. Oh, udah tahu RPPM dan RPPH-nya begini. Oke, salah satu aja. Kalau Prota dan Prosem itu pasti tiap tahun pasti berganti dan harus ada gitu. Dan ini lampiran yang terakhir itu. Dokumen 1 plus lampiran. Dokumen 3 tidak disertakan tidak apa-apa. Tapi kalau disertakan malah lebih bagus lagi. Gitu. Saya tidak mewajibkan, tetapi intinya di dokumen 1. Kalau lengkap di Nurul Amal udah bagus, itu lengkap banget gitu ya. Tidak menjadi ini ya, malah bagus gitu. Maksudnya nanti jadi piloting KTSP terbagus gitu. Baik, silakan selanjutnya. Ada kendala nggak Bu Dede untuk pembelajaran? Kalau kendala pembelajaran sih alhamdulillah tidak ada ya Bu ya, karena selama saya PPG berdua sama Bu Mini itu memang saya sertakan Bu Wati juga untuk ngajar gitu, sama ada guru, jadi 3. Alhamdulillah tertangani semuanya 2 kelas itu. Baik, lancar ya walaupun Bu Dede PPG, mudah-mudahan menyusul yang lain. Jadi kita tetap fokus pada kinerja kita meskipun ada 2-3 hal yang memang harus kita selesaikan secara bersamaan. Baik, terima kasih Bu Dede. Selanjutnya, sama-sama. Selanjutnya Bu Sirojul Huda, mangga Bu Fitri. Ya Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih karena Bu Roro sudah mengunjungi kami
RA Sirajul Huda. Ibu sudah 2 kali mengunjungi, walaupun yang pertama nggak ketemu ya Bu, pagi-pagi, gitu kan. Ibu pagi sudah hadir. Kemudian yang kedua, alhamdulillah bertemu saya dan guru-guru. Cuman memang untuk KTSP memang masih sedikit lagi sih Bu. Dari kemarin mohon maaf banget berjanji kepada Ibu untuk mau menyelesaikan. Siapapun kami berusaha. Cuma karena ada beberapa kendala, kebetulan Sirajul murid banyak, dan gurunya pun ada 2 atau 3 ya yang lagi kurang sehat dalam 2 minggu ini. Jadi memang harus ekstra. Sementara tetap kami menjalankan tugas tanpa mengurangi waktu dari anak-anak. Kemarin pun kami sempat persiapan untuk setelah manasik, kemudian kelas A ada field trip, kunjungan ke tim, kemudian persiapan nari karena Sirajul kepilih untuk nari tanggal 28 Oktober dari IGRA. Nah itu yang membuat kami harus berbagi tugas. Dan akhirnya kemarin baru diinfokan kalau untuk lomba ditiadakan gitu. Nah itu yang jadi KTSP masih pengerjaan, insya Allah ini pun masih dalam pengerjaan kami. Mohon bimbingannya kepada Ibu karena murid banyak dan guru banyak, tentunya berbeda dengan yang muridnya sedikit dan gurunya sedikit Bu. Tentunya permasalahan yang kami hadapi di lapangan pun lebih banyak lagi gitu. Dan untuk Sulinjar alhamdulillah sudah di-push teman-teman semuanya, kemarin tanggal 10 harus selesai dan alhamdulillah mereka mengerjakan dalam waktu 2 hari sudah selesai gitu. Sementara itu dulu, mohon maaf karena kekurangan dari kami banyak banget, perlu bimbingan dari Ibu pengawas. Ya. Baik, Sementara itu, ya, terima kasih Bu Fitri. Muridnya banyak, gurunya banyak, tapi ketika menyelesaikan tugas seperti Sulinjar cepat selesai gitu. Tapi dengan ada beberapa masalah yang memang kompleks ketika kita menghadapi siswa yang banyak, gurunya juga banyak gitu ya. Itu semua tidak menjadikan Bu Fitri sebagai kepala, sebagai leader di lembaga Ibu untuk tetap selalu optimis dengan program-program yang sudah direncanakan gitu. Jadi artinya semuanya mudah-mudahan diselesaikan dengan musyawarah bersama, tetap menjalin kebersamaan, insya Allah selesai itu. Jangan lupa sertakan juga komite agar membantu keterlaksanaan pendidikan yang ada di RA Sirajul Huda gitu ya. Jadi insya Allah enggak hanya sekolah yang dengan siswa yang besar, tetapi dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisi kita bekerja itu pasti ada sesuatu hal yang memang kita membutuhkan pemikiran yang ekstra, solving problem di mindset kita itu memang harus tersistem dengan baik gitu. Semua itu pembelajaran kita untuk mendewasakan diri bersama-sama. Jika seandainya ada kekurangan, kita saling sharing di grup kepala RA, saling berbagi pengalaman, berbagi info, berbagi suka dan duka gitu ya. Ibarat kata solving problem pasti ada kalau kita bersama. Kalau kita sendiri, makanya saya lebih senang bersama itu
efektif gitu. Artinya bersama Bu Parmi tolong diagendakan nanti kita bertemu hari ini. Bu, ini nggak bisa, sana nggak bisa. Oh, berarti nggak efektif gitu. Saya mikirnya, oh ya udah bagaimana kalau seandainya online. Saya di MI pun mulai dari awal memang kita mulai Zoom itu kan di COVID ya, COVID gitu. Nah, sekarang lebih efektif komunikasinya bagaimana gitu. Nah, ketika itu kita bisa komunikasi dengan efektif, insya Allah bisa berjalan program-program yang sudah kita rencanakan gitu. Dan ini menjadi apa namanya dasar kita bagaimana kepala RA di saya fokusnya ke Gambir Menteng ya, kompak gitu ya, KTSP-nya segera selesai. Kalau sedikit itu kan enak ya, beda dengan banyak. Bener itu tadi poinnya yang saya garis bawahi. Kalau sedikit itu lebih enak komunikasinya, kemudian kita lebih apa namanya terfokus gitu ya. Saya merasakan itu ketika saya mendapatkan binaan yang kemarin 8, sekarang ditambah dengan 10 itu apa masih kaku aja untuk memanage waktu di sela-sela kegiatan di luar tusi saya gitu. Jadinya mohon maaf banget dan ini menjadi PR saya untuk kedepannya agar semuanya bisa tercover dengan baik gitu. Jadi begitu Bu Fitri, tidak menghalangin kesibukan Ibu dengan jumlah siswa yang banyak, kompleks, kemudian guru yang kadang izin seperti itu. Jadi tetap bisa menjalin komunikasi. Ada Bu Dede, ada Bu Parmi, ada Bu Reni, ada Bu Nila, ya ada Bu Herlina, Bu Khadijah, semuanya bisa saling melengkapi insya Allah, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Terus keterkaitan dengan Sulingjar itu memang apa namanya banyak poin ya yang harus diselesaikan dan alhamdulillah saya ketanya ke Pak Roma kemarin sudah hampir selesai gitu, tapi ada beberapa RA yang memang kendalanya nggak tahu di mana gitu, belum menyelesaikan. Saya tidak perlu menyampaikan yang mana, tetapi di Garmen udah 100%, alhamdulillah udah selesai gitu. Tapi kan ini kaitannya Jakarta Pusat gitu kan, Sulingjarnya, dan itu pasti dikomunikasikan di tingkat operator Kanwil begitu. Begitu kira-kira. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Roro. Ya. Selanjutnya Bu Reni. Bu Reni, oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas adanya Zoom ini, kita bisa bersilaturahim ya, Bu. Untuk pembelajaran di RA Irisia, untuk KTSP-nya, alhamdulillah baru kemarin ya, Bu, terselesaikan, tapi memang belum direvisi, mungkin pasti ya, banyak kesalahan. Iya, PR saya. Belum. Ya, mohon ini dibantu dikoreksi ya, Bu. Pastinya banyak kesalahan mungkin dari segi kegiatan atau yang perlu dilengkapi gitu. Untuk pembelajarannya alhamdulillah sih masih berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Untuk insya Allah di hari Senin kita mau mencoba belajar keluar outing kelas ke lapangan Banteng, Bu. Tanggal berapa, Bu Reni? Tanggal 16 Oktober ke lapangan Banteng. Kebetulan terakhir Flora Fauna ingin mengenalkan anak-anak tentang hewan dan tumbuhan. Iya, bagus. Ya, berarti belajar tidak harus di kelas, belajar bisa eksplor pengalaman di luar kelas, tidak harus menggunakan dana dan lain sebagainya, tapi lebih kepada anak-anak mengetahui pengalaman-pengalaman di luar kelas gitu ya. KTSP-nya insya Allah menyusul ya, Bu Reni ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Reni. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, Bu Herlina.
Bu Herlina. Bu Nila dulu. Bu Nila, silakan. Ya Bu, maaf Bu. Kenapa ini? Aku tadi belum dimituin Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih Bu, baru kenal sama Bu Rodia melalui dari Zoom ini. Jadi salam kenal dari saya Siti Herlina. Ya, saya ini masih inian naungan juga dari Bu Parmi ya Bu, RA Istiqomah itu. Karena masih adanya nama Bu Parmi, dan saya mungkin kalau untuk KTSP itu ya tidak jauh dari ruang lingkup beliau. Dan untuk saat ini juga saya masih memakai kurikulum itu. Dan untuk pembelajaran di sana memang kami banyak kekurangannya ya Bu, di mana saya ini masih menumpang karena di sana masih renovasi keadaan sekolahannya, jadi kami belum bisa untuk belajar atau mengajar pun di sana. Jadi kami sekarang ini masih memakai masjid di aula. Iya. Iya. Jadi untuk kesananya ya kemungkinan insya Allah tahun-tahun ini kita akan memakai gedung di sana, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, amin. Ya. Karena memang sih kalau untuk menggunakannya di atas masih bisa, tapi kita masih khawatir ya Bu, untuk menggunakannya karena kita itu anak-anak ya, jadi untuk keamanan juga kita memprioritaskan mereka agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk sementara ini saya masih memakai di Masjid Istiqomah, dan untuk pembelajarannya mungkin ya belum semaksimal mungkin itu Bu. Untuk sementara ini ya saya memang hanya mungkin hanya saja ya Bu dari saya. Iya, oke, baik Bu Herlina. Saya sedikit banyak dapat masukan dari Bu Parmi terkait dengan Al Istiqomah. Kemarin waktu saya visit ke As-Sarafina ya Bu Herlina ya. Intinya adalah tetap harus berjalan karena lembaga RA kita itu di Jakarta Pusat sudah ada beberapa yang tutup begitu ya. Jadi nanti dengan bantuan Bu Parmi mudah-mudahan terwujud gedungnya segera bagus, terus kemudian anak-anak bisa belajar sebagaimana yang dulu gitu, sebagaimana layaknya anak-anak belajar. Jadi mudah-mudahan semuanya akan terselesaikan gitu. Luar biasa Bu Parmi pengorbanannya, bantuannya dan yang kemarin disampaikan itu saya aja belum bisa seperti beliau gitu ya. Saya ngiri sebenarnya nggak nganan gitu ya, bisa sampai mengkondisikan agar sekolahnya terus berjalan, guru-gurunya tetap bisa untuk beribadah, melakukan tugas kewajibannya gitu di Istiqomah gitu. Mudah-mudahan segera terwujud ya bangunannya ya Bu Herlina, Bu Parmi, tetapi programnya juga tetap harus berjalan supaya lancar semuanya dari segi fisik. Dari itu kita tetap lembaga yang formal gitu ya, Bu Parmi ya, Bu Herlina ya. Begitu ya. Nanti tetap diarahkan ya Bu Parmi untuk KTSP, untuk supervisi guru, untuk persiapan KKG dan PKK RA-nya. Ada instruksi, pasti instruksi itu ada, sambil menunggu kita sudah siap gitu. Iya Bu. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Herlina. Oke, selanjutnya ini ada Bu Nila. Bu Nila, silakan. RA Karisma. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nila Permatasari dari Era Karisma ingin menyampaikan insya Allah KTSB sedang dalam pembuatan, Bu. Cuman kemarin agak terhambat masalah laporan, saya belum selesai. Cuman sekarang lagi dilanjutin kembali. Insya Allah saya ada dapat dari Ibu juga kayak bacoran-bacoran gitu. Lagi saya susun lagi. Bismillah Bu, dimudahkan biar cepat selesai. Saya lagi usahakan. Nanti perkembangannya akan saya WhatsApp kali Bu ya, kirimin ya depan-depannya gitu, apa ini sudah benar atau belum gitu ya Bu. Ya, jadi kalau sudah sudah selesai, soft copy-nya dikirim ya. Nanti saya validasi. Jadi tidak ada yang tertinggal. Garmen 10 lalu yang satu belum, tidak ada. Semuanya harus selesai. Nanti saya minta Bu Parmi untuk absenin gitu. Artinya semuanya harus memang benar-benar fokus. Bismillah Bu. Iya, ini lembaga kita adalah lembaga formal. Kita tahu tusi kita tidak hanya administrasi aja, tetapi konten dari isi dari kurikulum itu kita tahu. Apa sih visi, apa sih misi, apa yang harus kita buat, tidak hanya sekedar membuat, tetapi maknanya untuk RA kita itu apa begitu. Visinya apa gitu kan. Terus lalu indikator dari visi itu misi. Misinya apa? Misi yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan itu apa? Boleh berubah enggak? Visi misi itu untuk tahun berikutnya boleh. Disesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang ada di RA. Bapak Ibu-ibu semua. Kalau di RA Karisma sekarang ada berapa siswanya Bu Nila? 48 Bu. Alhamdulillah. Sekarang misalnya ada 48, visinya berubah di tahun depan, katakan ke tahun depan ada 100 sekian, pasti berubah begitu ya. Boleh jika seandainya memang kondisinya berubah, visi misi dari kurikulum yang kita buat itu bisa dan boleh berubah begitu. Asal tidak hanya menggugurkan kewajiban ibu-ibu sebagai kepala harus membuat KTSP atau kurikulum operasional RA. Bukan itu, tujuan saya bukan itu. Tetapi ibu-ibu tahu konten, tahu isi yang ada di KTSP itu. Ya, jadi paham mengenai ketuntasan kriteria ketuntasan belajar itu bagaimana kan. Lalu RPPM, RPPH guru itu seperti apa? Jangan kepalanya tidak tahu apa RPPH yang dibikin oleh gurunya. Karena nanti tugas ibu itu salah satu tugas pengawas yang dialihkan ke kepala RA, yaitu supervisi akademik. Seharusnya kan pengawas yang berada di kelas, guru ini ngajarnya bagaimana? Apakah menggambar terus? Apakah anak-anak hanya bercerita terus gitu? Kan nggak boleh. Anak-anak dengan gaya belajar, satu gaya belajar siswa itu adalah gaya belajar yang auditori, yaitu cara dia mendengarkan, dia sudah paham. Visual, dia melihat saja udah paham. Dan satu lagi kinestetik. Kinestetik itu anak tidak bisa diam. Anak itu belajar dengan gerakan tubuh. Kalau dia suruh nari, dia demen. Kalau suruh berolahraga dengan ekspresi gerak dan tarik, dia suka. Nah, itu berarti anak itu kinestetik, model gaya belajarnya. Nggak ada anak yang tidak yang bodoh, tidak ada. Anak semua berangkat dari karakteristik masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Jadi semuanya harus kita kembangkan karena di basic kita itu adalah di RA. Pengembangan karakter itu ada di RA. Pembiasaan yang baik, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum belajar, salim ketika bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua, mengucapkan salam dan lain sebagainya itu dimulai dari tingkat RA gitu. Jadi membentukkan karakteristik. Ya, Bu Nila ya, nanti difahamkan sehingga kita semua itu tidak menggugurkan kewajiban untuk sekedar administrasi. Baik, di bawahnya yang biru sama makanan. Ya, makanan apa Bu Nila? Oke, Bu Nila sudah ya. Terima kasih Bu Nila. Selanjutnya Pak Fatih. Sama-sama Bu, makasih banyak Bu. Pak Fatih dari RA. Pak Muhammad Al-Fatih, RA mana?
Bu Dede, Bu Herlina, Bu Reni, Bu Fitri, Bu Nila, Bu Parmi sudah semua? Asarifa Bu, masuk nggak Bu? Asyarifa, iya Pak Fatih, Al-Fatih, Muhammad Iya, Al-Fatih. betul. Iya. Ya, silakan Asyarifah. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya Bu, sinyalnya lagi ada masalah nih. Ya, tidak apa-apa Ibu. Silakan Bu. Lagi selesai. Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu disampaikan perkembangan pendidikan yang di Alhamdulillah, Bu, era Syarifah. bentar lagi selesai. Lagi masih dibuat sih Bu KTSP-nya. Belum rampung semuanya. Insya Allah cepatnya Bu. Nanti kalau udah selesai kasih Bu Parmi Bu. Ke Ibu dulu, ke Bu Roro. Oh, ke Bu Roro dulu. Iya, boleh. Iya, Ya, baik. nanti soft copy-nya di-share ke saya dulu. Saya validasi kira-kira benar atau tidak. Kalau Oh, iya. sudah oke, mana revisi yang harus diperbaiki, nanti saya kembalikan lagi, baru di-print setelah rapi, di-print, disampaikan ke Bu Parmi. Tanda Oh, iya. tangan kepala RA harus distempel kecuali lembar pengesahan. Nanti stempelnya dari kepala kantor. Jadi tanda tangan kepala RA yang kayak di apa namanya SK untuk pengembang kurikulum kayak begitu harus distempel. Nah, yang lembar pengesahan itu nanti yang distempel adalah kepala kantor jika seandainya sudah ditandatangani. Kayak begitu ya, Bu. Ya. Pembelajarannya tidak ada terkendala, Bu Sarifah. Alhamdulillah Bu. Enggak ada Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan ya dari Bu Reni. Suara terkendala karena kurang jelas. Nanti saya masukkan ke YouTube, saya share ulang. Dijelaskan kembali mengenai supervisi akademik dan PKG. Jadi supervisi akademik itu dilaksanakan oleh kepala RA, dilaksanakan oleh kepala RA ke semua guru. Jadi bukan lagi pengawas madrasah ya, pengawas RA yang harus supervisi ke kelas-kelas. Ini adalah yang harus dilaksanakan kepala RA per semester sekali, per semester 1 kali ke semua guru. Boleh di apa namanya sebelum di akhir semester, boleh di tengah-tengah semester, tergantung dari program yang dibuat oleh kepala RA. Nah, untuk PKG dibuat setahun sekali. PKG itu setahun sekali karena ini adalah syarat dari pencairan sertifikasi guru yang sudah tersertifikasi. Syaratnya harus melampirkan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala RA untuk kepalanya. Jadi nanti saya hanya validasi. Nanti evaluasinya apa? Saya tergantung ibu-ibu kepala RA semua. Jadi guru A misalnya Bu Dede di Al-Qorib, guru A misalnya belajarnya hanya monoton aja Bu gitu. Ya, terus katakanlah guru B, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dede untuk menghadapi apa namanya guru yang seperti itu, memberikan pelatihan atau bagaimana gitu, atau mungkin nanti PR saya untuk memberikan apa namanya mentoring atau pelatihan kepada guru tersebut. Itu sudah menjadi tugas pengawas ya. Tetapi untuk memeriksa apakah guru tersebut sudah melaksanakan RPPM dan RPPH-nya, sudah membuat atau tidaknya, itu adalah tugas ibu-ibu kepala RA. Jadi tugas saya sekarang sudah lebih ringan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebelum Permenpan RB yang terbaru ini gitu ya. Jadi nanti saya validasi, tetap saya validasi di apa namanya di akhir tahun gitu, karena ini kaitannya kalau Bu Parmi ya yang ada ASN-nya nanti kaitannya masuk ke dalam SKP sasaran kinerja ya, karena kita nanti terintegrasi kalau ASN itu nanti dari penilaian kinerja guru terintegrasi ke SKP. Sekarang kenaikan golongan
dari situ angka kreditnya, Bu. Jadi itu khusus untuk ASN. Saya juga begitu. Nanti kinerja saya adalah terintegrasi. Terintegrasinya bukti fisik dari validasi PKG dan PKKRA serta pendampingan di supervisi akademik itu seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala RA masing-masing. Begitu, Bu. Jadi saya kerja, ibu-ibu, bapak ibu guru dinilai, ibu-ibu kepala RA dinilai, pengawasnya juga dinilai di depan kepala kantor, di depan di situ ada pengawas senior, ada kepala kantor, ada kasih, dan ada pengawas yang dari luar kota jika seandainya memang diperlukan. Dan ini tahun kemarin udah dimulai, dan yang membuka kegiatan itu adalah kepala kanwil, karena ini tingkat nasional, masing-masing provinsi harus menyelenggarakan penilaian kinerja pengawas terkait prestasi siswa, prestasi guru. Makanya semuanya saya berharap ibu-ibu kepala RA ini mengikuti Gupres yang kemarin. Mana RA Jakarta Pusat, siapa yang mengikuti Gupres tuh? Perwakilan dari Jakarta Pusat. Perwakilan dari Jakarta Pusat untuk Gupres, saya berharap RA-nya itu ada sebenarnya. Tapi saya lihat nggak ada, Ibu Parmi. Guru-guru prestasi. Siapa, Bu? Ada. Siapa? Dari Kemayoran kemarin kan sudah kita persiapkan masing-masing satu, berarti satu ya? Ada kepala RA, kemudian ada guru dari Kemayoran 1, itu Akbar, kemudian dari Cempaka Putih itu Bu Titin, dari Alhamdulillah, ya. Berarti ada yang mewakili ya dari Jakarta Pusat ya? Ya, mau doanya aja, Bu, mudah-mudahan sukses. Karena di situ akan menunjukkan kapasitas kita sebagai kepala dan guru gitu kan. Pengawas kemarin saya diajukan, tetapi saya bilang belum siap karena golongan saya masih 3D, masih banyak yang madya gitu. Saya masih muda gitu. Artinya memantaskan saya pengen memantaskan diri. Kalau dari karya ilmiah, memang guru-guru harus mempunyai karya ilmiah, harus punya buku, harus karya ilmiah gitu, kaitannya dengan pengembangan diri. Jadi ibu-ibu jangan hanya terfokus di lembaga saja, tetapi harus mampu mengembangkan diri di luar lembaga. Artinya seperti Bu Parmi ini yang aktif di tingkat provinsi, juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang lain gitu. Artinya kita terus mengekspresikan diri kita, meskipun ibu-ibu gitu, meskipun kita kembalinya ke gender ya, kita adalah Wonder Woman gitu, ibu-ibu. Jadi yang menghiasi RA itu memang kebanyakan ibu-ibu ya, bapak-bapaknya hanya satu, kalau nggak salah itu Pak siapa itu, Pak Halim ya, Pak Halim. Pak Halim, Arif. Ada Bu Jakarta Pusat. Oh iya, ada ya Bu ya. Banyak. Iya, hanya 1, 2 berapa ya dibanding dengan ibu-ibu kepala ya. Artinya ayo kita terus semangat memajukan lembaga, memajukan madrasah. Tentunya ini kaitannya Kementerian Agama kita di Jakarta Pusat. Nanti seandainya ada kompetisi-kompetisi seperti guru, kepala, juga saya sebagai pengawas, anak-anak yang penting ya. Fokus kita adalah peserta didik kita itu harus terus dipacu. Mudah-mudahan kedepannya mutu pendidikan yang ada di RA Kecamatan Gambir Menteng ini lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi, siswa-siswanya banyak gitu ya. Bagaimana usaha kita, kemarin kita disampaikan madrasah minimalis gitu, tetapi itu untuk madrasah. Bu Rono. Ya, sebentar. Ya, begitu ya Ibu-Ibu. Jadi evaluasi ini adalah akan kita laksanakan 3 bulan sekali. Terkait dengan itu, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas berkenannya Ibu-Ibu semua hadir. Ini nanti akan kita jadikan evaluasi bersama, juga akan kita jadikan rutinan kita 3 bulan sekali untuk bertemu bersilaturahmi dalam Zoom. Selebihnya kita by WA ya Ibu-Ibu. Ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup. Ya, ada tidak Ibu-Ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada, kesimpulannya adalah yang pertama adalah KTSP
minggu depan insya Allah harus saya targetkan harus sudah selesai. Lalu supervisi akademik dari kepala RA ke guru, juga PKG dari kepala RA ke guru, serta administrasi yang dijadikan PKKRA. Itu tidak usah dibuat, tetapi yang sudah dilakukan segala kegiatan itu yang sudah dilaksanakan di lembaga harus dijadikan laporan, dan itu menjadi bukti fisik dari kepala RA bahwasanya sudah melaksanakan kegiatan. Jadi seperti itu kira-kira masukan dari saya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu lagi, mari kita sama-sama untuk bersilaturahmi gitu ya Ibu-Ibu ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi leader-leader kepala RA yang luar biasa dalam mengembangkan mutu pendidikan di lembaga RA Kecamatan Gambir Menteng. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.